HiTV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Mari kita cakupkan tangan di dada, ucapkan namaste, salam perjumpaan. Anjali mudra di depan dada kita. Namaste, salam hormat pada sesama. Mari cakupkan tangan di depan dada, ucapkan namaste tanpa bersentuhan. Pemirsa HiTV, Napi Orti, kita jumpa lagi di kanal YouTube HiTV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Beberapa saat ke depan, hari-hari Anda akan kami warnai dengan tos, tayangan on the spot berupa tontonan berisi tatanan dan memberi tuntunan, guna meningkatkan kualitas rada dan bakti kita karena HiTV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Bersama saya Diah Parisia, kita awali dengan Breaking Point, dilanjutkan dengan acara menarik lainnya. Tetap di rumah, tetap bersama HiTV Channel 3. Namaste saat perpisahan. Inilah bahasa jiwa sang yang weda. Hormati sesama dengan jali mudra. Mari cakupkan tangan di depan dada, ucapkan namaste, salam perjumpaan. Cakupkan jari mudra di depan dada, ucapkan namaste saat perpisahan. Dari Villa Rani, saya Putri Sasmita Rani. Inilah High Schooling, Sekolah Rumah Hindu Dharma. Kita ikuti Loka Karya. Inilah media yang Pemirsa, berikut ini program ketiga High Schooling Sekolah Rumah Hindu Dharma. Inilah Loka Karya. Pemirsa HiTV Channel 3, kita jumpa kembali dalam program High Schooling Sekolah Rumah Hindu Dharma. Kali ini kita akan memasuki program Loka Karya bagian ketiga dari 4 program penting dalam High Schooling: selaras kurikulum, tutor sebelum tidur, Loka Karya, dan eksekutif. Pemirsa, berhubung besok adalah rerainan Sanis Cara Kliwon Gulandep, biasanya kita akan membuat banten tumpeng landep, yaitu banten tumpeng bara. Seperti apa komponen-komponennya? Di antaranya ada tamas, tangkih, sasat, sampian dari andong, raka-raka banten lainnya, dan yang terpenting adalah tumpeng bara. Seperti apa proses metanding banten tumpeng bara? Mari kita ikuti Loka Karyanya. Mulai pada kegiatan, kemudian sampai di tengah atau tamasnya, mulai cari tamasnya. Tangan atau apa? Tumpeng Landep merupakan hari suci yang jatuh pada Sanis Cara Kliwon Hukulandep sebagai pemujaan kehadapan Dewa Siwa dalam perwujudannya sebagai Dewa Pasupati atau Dewa Senjata. Saat hari raya ini, seringkali umat Hindu mengupacarai benda-benda pusaka, benda tajam, atau benda yang bersumber dari besi atau logam. Jika dilihat ke dalam diri, bagaimana upacara tumpeng landep ini memiliki makna filosofi, ungkapan terima kasih manusia kepada Tuhan yang memberikan ketajaman pikiran kepada umatnya.
Menurut Lontar Sundarigame, sarana dalam pelaksanaan tumpeng landep yaitu Banten Tumpeng Bara dengan komponen diantaranya tamas, pelekir, tulung nasi merah 2 buah, tangke berisi kacang, saur, dan ikan asin, canang plaos, tape dan bantal, tangke yang berisi daun dadap, beras, dan benang merah, komponen utama tumpeng bara, rake-rake seperti buah pisang, jeruk, salak atau buah lainnya, jaje uli, penyeneng alit, sampian dari andong yang telah ditanding, sasat Banten, dan terakhir adalah canang sari. Pemirsa Hai TV Channel 3, setelah melihat anak-anak dari Sanggar Alam Bali Santi, Metaning Banten, inilah hasilnya. Banten Tumpeng Bara yang biasa diaturkan pada Rainan Suci Tumpeng Landep. Semoga dapat bermanfaat dan menginspirasi adik-adik untuk belajar dari rumah. Salam damai, Channel 3. Pemirsa, berikut ini Manik Kata-Kata. Suatu senja, ketika Pandawa dan Kurawa sedang berlatih senjata panah, Maharsi Vyasa berkenan menanyakan Pangeran Astina. Saat Pandawa dan Kurawa berjejer membentangkan busur panah, sang Maharsi bertanya pada Yudhistira, "Hai Yudhistira, setelah kau bentangkan busur panahmu, apa yang kau lihat?" Yudhistira, putra Pandu ini menjawab bahwa ia melihat langit, awan, ranting, daun, bahkan ekor burung. Sang Maharsi tersenyum sambil berkata, "Sudahlah anakku, urungkan niatmu memanah burung, karena panahmu tak akan mengenai apapun." Setelah itu sang Maharsi mendekati Arjuna. Kepada penengah Pandawa ini, sang Maharsi pun bertanya, "Hai Arjuna, apa yang kau lihat?" Arjuna menjawab tanpa menoleh, "Kakek, aku tak melihat apapun. Aku hanya melihat mata burung itu." Sang Maharsi kembali tersenyum sambil menepuk pundak Arjuna. "Cucuku, taruhlah busurmu. Urungkan niatmu memanah burung itu, karena burung itu sudah mati sebelum kau melepaskan panah untuknya." Ngopi, ngobrol inspiratif, mengajak Anda melihat peristiwa dari perspektif berbeda, berbagai tokoh inspiratif. Karena secangkir ngopi, menikmati solusi, bukan sekadar narasi. Pemirsa Hai TV Channel 3, kita jumpa kembali dalam program Ngopi, Ngobrol Inspiratif ditemani Kopi Esko, Exploring, Sharing, dan Coaching.
Kali ini saya ditemani oleh Bapak Putu Gede Suyoga, kolumnis Wartam yang akan mendiskusikan topik bahasan kita kali ini, sisi lain prokes 3M dalam keseharian umat Hindu. Seperti apa setelah yang satu ini? Acara ini disponsori oleh Galeri Bukuku, Mengemas Kata, Menata Aksara, Peace of Mind, Oase di pusat kota. Pemirsa Hai TV Channel 3 masih di Newsroom Wartam, Napi Orti, Pak Suyoga. Ya, cek. Ya, kita langsung saja Pak Suyoga. Pemirsa, sejak dulu sering kita jumpai di aling-aling pura atau area suci umat Hindu terdapat genah toya pengelukatan untuk melukat atau membersihkan diri kita sebelum memasuki pura dan prosesi persembahyangan itu. Nah, Pak Suyoga, kalau kita konversikan dengan prokes 3M, salah satunya itu mencuci tangan, apa korelasinya dengan genah toya pengelukatan ini, Pak? Ya, baik Mia, kamu mohon izin untuk buka masker. Jadi pada dasarnya tempat suci begitu sebagai tempat untuk melakukan persembahyangan seperti biasa sebelum memasuki kita akan mengambil atau membersihkan dengan tirta pengelukatan. Nah ini sebenarnya dimaknai sebagai proses penyucian secara batin demikian. Karena secara fisik, secara lahiriah seseorang yang akan ke tempat suci pasti sudah katakanlah cuci laksana begitu, jadi ada mandi, keramas dan lain sebagainya. Nah sehingga secara fisik sudah tinggal secara batin rohani. Nah ini fungsi tirta pengelukatan. Nah seperti itu. Ya, kalau seandainya dikonversikan dengan prokes 3M, salah satunya dengan mencuci tangan, bagaimana Pak? Nah jadi dalam konteks pandemi seperti yang sekarang, di samping tirta pengelukatan juga ditambah dengan prokes, yaitu tempat mencuci tangan maupun hand sanitizer seperti itu. Nah karena yang kita hadapi sekarang adalah buta corona yang tidak kelihatan begitu, jadi secara fisik dia tidak kasat mata, namun banyak bukti-bukti menunjukkan keberadaannya. Akan seperti itu sehingga harus di samping kita secara batin dengan tirta pengelukatan juga harus melakukan proses pencucian tangan sehingga katakanlah dalam petik dapat meminimalisir keberadaan virus tersebut tidak masuk ke dalam tempat suci ataupun tersebar di dalam proses kita melakukan persembahyangan. Nah seperti itu kira-kira. Ya, jadi jasmani kita dibersihkan dengan mencuci tangan, kemudian batin dan rohani kita juga dipercikan dengan tirta pengelukatan. Seperti itu. Ya, selanjutnya Pak Suyoga, ini dalam arsitektur orang Bali antara ngorte dan ngeraos sekarang. Tentu sangat berbeda. Nah, apakah memakai masker itu salah satu bentuk bahwa kita semestinya mengurangi gaya ngerumpi dan lebih memperbanyak lagi ngeraos untuk mendapatkan sesuatu lebih bermanfaat lagi? Ya benar. Jadi memang ada sedikit katakanlah perbedaan di situ antara ngomong ataupun ngorte demikian ya dengan ngerawas ya. Dari pilihan diksi kata-katanya saya sudah berbeda dan sangat jauh memang artinya. Karena namanya ngorte berarti kadang-kadang ngalor hidur, tidak ada satu topik yang katakanlah bualan bercanda seperti itu ya. Nah kalau ngerawas ini memang sangat hati-hati. Sama dengan ada tata titi seperti itu. Jadi sama kalau dikontekkan dengan masker seperti dia ada semacam saringan. Nah kalau ngerawas itu berarti sudah terfiltrasi topik apa yang akan dibicarakan, ada dasar tatuanya di situ, kemudian ada tujuan-tujuan penting. Jadi kalau kita sering dengar di masyarakat ada istilah kukul kubu begitu, ada bunyinya saja. Kentongan di kubu begitu, jadi hanya bunyi saja tanpa ada makna, jadi tong kosong begitu. Nah beda dengan kukul Banjar, jadi atau kukul di Pura demikian. Jadi kentong itu berbunyi ada makna-makna yang sangat mendalam, yang bisa dikontekkan dengan aktivitas suka, duka kan seperti itu, ataupun proses penurunan di darah seperti itu. Nah inilah ngeraos sama dengan memakai masker, dia terfiltrasi. Dan konteks tempatnya pun begitu. Mungkin kalau kita ngorte bisa di Bali Bungo, kan begitu bisa di mana saja. Nah kalau ngerawas, umumnya ada di Bali Daja begitu, membicarakan hal-hal penting terkait dengan proses siklus hidup, apakah
upacara pernikahan, upacara yang lainnya dalam konteks pancayatnya. Nah, seperti itu kira-kira kalau kita kontekskan, ngerawas itu ibaratnya memakai maskernya tersaring ya. Jadi ada proses filterisasi penyaringan termasuk juga dengan morte dan ngerawas itu yang lebih tersaring lagi menggunakan tata titi bahasa baru. Termasuk itu ya. Pemirsa TV Channel 3, sebagai closing statement Pak Sioga dalam progres yang ketiga kita ketahui menjaga jarak. Nah, yang saya pahami menjaga jarak dengan virus pan-COVID ini, pandemi coronavirus ini dan penyakit agar terhindar dari segala risikonya. Nah, namun kalau kita berbicara jarak, tentu ini juga tidak pas kalau kita sandingkan dengan menjaga jarak kita terhadap Sang Pencipta atau yang kayak gini sebagai ide Sang Yang Widi Wasa. Bagaimana cara-cara pemikiran Bapak? Jadi benar begitu. Jadi jarak ini juga bisa dimaknai positif negatif ya. Jadi di satu sisi kita menjauhkan dengan keramaian begitu, namun di satu sisi dengan kita diam di kesepian kita memahami semakin dekat dengan Sang Pencipta, kan seperti itu. Nah, kalau kita kontekkan dengan katakanlah caturasrama begitu, jadi pada masa Brahmacari Grahasta ini kita seolah-olah semakin mendekatkan diri atau mengurangi jarak dengan sosial, dalam arti mendekatkan diri dengan kegiatan aktivitas sosial yang hiruk pikuk demikian, sehingga dalam tanda kutip kita kadang lupa. Nah, lupa ini artinya dengan Sang Pencipta, lupa dengan leluhur, artinya lupa itu ada jarak, kan begitu. Nah, di saat sampai kita di titik katakanlah kehidupan itu di jenjang wanaprasta, apalagi bisuka, di saat mengurangi aktivitas sosial, berkerumun, aktivitas sosial yang sifatnya hiruk pikuk duniawi, di satu sisi kita semakin mendekatkan dengan kesejahteraan diri, baik itu dengan menyepi ataupun memaknai dari proses-proses kehidupan Brahmacari Grahasta yang dalam tanda kutip hiruk pikuk. Nah, disitulah titiknya kita mendekatkan dengan kesejahteraan dengan Tuhan Yang Maha Esa. Dengan demikian jarak dengan masyarakat dilonggarkan, jarak dengan Tuhan justru semakin dekat. Nah, seperti itu kira-kira ya. Terima kasih Pak Sioga. Closing statement tadi mengakhiri perbincangan kita dalam program Ngobrol Inspiratif. Semoga dapat memberikan manfaat dan inspirasi untuk umat Hindu dimanapun berada dalam keseharian menjalankan prokes 3M. Saya Mia Gandewa dan Bapak Putu Gede Sioga pamit undur diri. Salam damai, Channel 3. Pemirsa HTV, bersama saya Widi Puspitarani, kita ikuti Sundari Nada, makna di balik nada. Sebentar lagi Anda akan ikuti Sundari Nada, jalinan makna di balik nada. Inilah salam kita sebagai wasana kata yang mesti diucapkan mengakhiri pertemuan. Inilah salam kata sebagai pemungkas rasa yang mesti dilantunkan ibarat bahasa jiwa. Inilah akhir kata rasa kasih antar sesama yang mesti diujarkan dari dalam jiwa hingga raga. Pemirsa ITV, demikian tadi Sundari Nada yang menjadi sajian akhir kebersamaan kita. Semoga menginspirasi dan bermanfaat untuk kita bersama. Saya Diah Felicia mewakili seluruh kru HTV Channel 3 mohon pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda para pahlawan Dharma. Karena hanya dengan menonton saja Andalah pahlawan kami
yang telah ikut menganyam jembatan pencerahan sampai ke seluruh pelosok hati umat Dharma. Maaf jika ada yang tak berkenan. Sampai jumpa dalam tos berikutnya. Salam damai channel 2. Suksama, suksama, suara hati dari nurani. Suksama, suksama, sadang sami sakan yang widi. Suksama, suksama, semoga semua selalu rahayu. Suksama, suksama, semoga kita semua bahagia. Hai TV Channel 3, Jembatan Pencerahan.